Baiklah, kami dari kelompok 4, Sosiologi Industri kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai interaksi sosial keluarga dalam lingkungan industri. Akan tetapi, sebelum kelompok kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kevin Naywan sebagai ketua kelompok, yang kedua ada Agnes Siahaan, yang ketiga ada Melda Sirompo, yang keempat ada Tesalonika Limbat, yang kelima ada Resti Kiling, dan yang keenam ada Leonardo Bangsuil. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, interaksi sosial keluarga dalam lingkungan industri. Aktivitas industri memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap suasana dan lingkungan keluarga. Masyarakat industri yang bercorak modern dan rasional membutuhkan tenaga-tenaga yang handal dalam dimensi perekonomian global. Perusahaan industri memerlukan sumber daya manusia yang profesional dalam mengantisipasi kemajuan iptek. Kemajuan iptek dalam bidang industri menuntut tenaga kerja yang handal, memiliki kemampuan dan etos kerja yang tinggi. Kebutuhan keluarga diusahakan oleh suami istri secara bersamaan. Oleh karena itu, dalam masyarakat industri, suami dan istri umumnya bekerja. Jika istri bekerja di luar rumah, seperti di suatu perusahaan, maka berarti istri harus meninggalkan anak-anaknya pada waktu jam kerja. Istri bekerja di luar rumah tidak hanya untuk melengkapi kebutuhan keluarga yang ditanggung suami, melainkan juga mengumpulkan harta serta mengejar gengsi. Dalam masyarakat agraris, anak-anak, wanita, orang yang sudah tua dapat turut serta dalam proses produksi pertanian. Ini berarti keluarga luas memberikan hubungan ekonomi. Dengan demikian, keluarga dalam masyarakat industri memiliki mobilitas yang tinggi. Berikutnya adalah pengaruh industri terhadap keluarga. Yang pertama adalah peranan suami istri. Peranan suami dalam keluarga golongan atas biasanya hanya sedikit mempunyai hubungan dengan peranannya dalam keluarga. Pekerjaannya cenderung menyita waktu dan tenaganya sehingga kurang mencurahkan perhatian terhadap keluarga. Dalam keluarga golongan menengah, keadaan keuangan dan status keluarga banyak tergantung pada pekerjaan sang suami. Bagi kelompok masyarakat seperti ini, tingkat pendapatan mereka relatif rendah dan sulit mendapatkan status yang tinggi dalam masyarakat luas. Di dalam suatu masyarakat di mana secara tradisional yang bekerja itu hanyalah suami, akan terlibat adanya penyusahan antara pekerjaan dengan keluarga. Tetapi di dalam kelompok masyarakat lain, di mana istri juga ikut mencari nafkah, pendapatan tambahan yang didapatkan sering digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang lebih baik, bahkan cenderung bersifat mewah. Yang kedua di sini adalah hubungan antar keluarga. Kekuatan suatu keluarga dalam hubungannya dengan tetangga tergantung secara langsung terhadap jabatan suaminya di tempat pekerjaannya, yang akan memberikan suatu status kepada keluarganya secara keseluruhan. Jika seorang bertetangga dengan salah seorang koleganya, hubungan yang erat terjadi di antara keluarga mereka akan semakin erat. Tetapi jika koleganya itu tidak bertetangga dengannya, pola pergaulan hanya akan terjadi di antara kedua suami saja. Sosialisasi di dalam rumah tangga petani sangat mudah bagi anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan bertani tanpa mereka menyadari bahwa itu adalah suatu pekerjaan. Dan kemungkinan besar mereka akan mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi seorang petani. Faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah terbatasnya alternatif pekerjaan lain dengan kesempatan yang dimiliki penduduk perkotaan. Sebaliknya, bagi penduduk perkotaan di mana sang ayah memiliki pekerjaan yang secara teknis bersifat kompleks dan karenanya sulit untuk dipahami oleh keluarganya, kemungkinan bagi anak-anaknya mengikuti jejak pekerjaan ayahnya sangat kecil. Proses sosialisasi dalam keluarga golongan menengah ditunjukkan untuk mendidik agar anak mampu bersifat mandiri, dan hal itu akan lebih banyak tergantung kepada kemampuan si anak untuk bersaing dengan rekannya dalam mencapai prestasi di sekolah dan selanjutnya dalam pekerjaan. Tetapi anak yang berasal dari kelas pekerjaan jarang mampu meningkatkan posisi sosial. Mereka sering dipaksa untuk selalu bersikap patuh dan tidak
banyak membuat kesulitan bagi masyarakat sekelilingnya. Pengaruh keluarga terhadap industri. Yang pertama yaitu berbagai tipe hubungan antara keluarga dan pekerjaan. Banyak bukti yang memajukan bahwa dalam hubungan antara industri dan keluarga, pihak industri memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keluarga dibanding sebaliknya. Sebagai contoh yang menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga terhadap industri maupun dalam suatu perubahan sosial yang tersembunyi, yaitu seperti yang dilakukan oleh Jepang dan Cina untuk melakukan industrialisasi pada akhir abad 19 dan awal abad 20, dimulai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang relatif sama dan homogen. Jepang telah melangkah jauh lebih maju dibanding dengan Cina. Perbedaan pola dan sistem kekeluargaan di antara kedua negara tersebut telah menimbulkan perbedaan dalam kecepatan proses industrialisasi. Sistem pewarisan di Jepang memudahkan pelaksanaan akumulasi kekayaan, dan nepotisme hanya sedikit memberikan hambatan dibanding dengan yang terjadi di Cina. Yang kedua yaitu tipe hubungan antara lingkungan kerja dan lingkungan keluarga. Minimal relationship atau neutral relationship di antara keluarga dan pekerjaan terjadi jika di dalam keluarga peranan ayah dalam pekerjaannya tidak berhubungan dengan usaha keluarganya untuk membentuk gaya tertentu. Pekerjaan dengan waktu jam kerja yang teratur, tanpa adanya suatu efek tertentu baik secara fisik maupun psikologis terhadap si pekerja, dan tidak menyita waktu luangnya adalah suatu kasus yang termasuk ke dalam neutral relationship. Selanjutnya, mengetahui mengapa ibu rumah tangga ambil bagian dalam pekerjaan. Di dalam lingkungan keluarga, para istri mampu mencari uang sendiri, akan kurang bergantung pada suaminya dibandingkan dengan wanita lain yang tidak bekerja. Konsep komitmen menyatakan bahwa setiap orang memiliki pandangan berbeda tentang posisi wanita yang bekerja di luar rumah. Seperti konsep non-komitmen, yaitu jika seorang wanita sudah merasa cukup puas dengan perannya sebagai ibu rumah tangga, baru bersedia bekerja di luar rumah. Jika merasa bahwa tugas rumah tangga sehari-hari itu telah selesai. Oke, di sini ada secondary commitment, atau jika seorang wanita ingin bekerja tetapi menganggap bahwa pekerjaan tersebut bersifat sekunder dibandingkan dengan posisi atau karir suaminya. Yang terakhir adalah full commitment, yaitu jika seorang wanita mengejar karir agar sejajar dengan suaminya dan dia yakin bahwa konflik yang akan terjadi dapat dihindarkan dengan kerjasama dan saling pengertian. Oke, lanjut. Contoh yaitu contoh pertama, yaitu keluarga Pak Budi yang terdiri atas Pak Budi, istri Pak Budi, dan 2 anak Pak Budi bekerja di lahan industri kelapa sawit. Di lahan industri ini pasti ada karyawan, manajer, dan staf-staf lainnya. Interaksi sosial yang terjadi antara keluarga Pak Budi dan lingkungan industrinya adalah bekerjasamanya keluarga Pak Budi dengan karyawan, manajer, serta staf lainnya untuk menciptakan produk dari industri kelapa sawit ini. Oke, contoh kedua yaitu keluarga petani Pak Budi yang mempunyai industri pertanian sendiri akan menanam padi bersama keluarganya. Interaksi sosial yang terjadi antara keluarga Pak Budi yaitu bergotong royong, bekerja sama, dan menanam padi hingga proses panen untuk bisa menikmati hasil bersama. Itu dilakukan bersama. Jadi, keluarga Pak Budi akan menikmati hasil dari kerja gotong royong mereka sendiri di lahan industri ini. Terima kasih. Kita masuk ke kesimpulan yang pertama, yaitu pengaruh industri terhadap keluarga bersifat langsung dan tidak langsung. Dalam bentuk yang langsung, lingkungan dan sifat kerja dari suatu jenis pekerjaan tertentu akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup dari suatu keluarga. Dan bersifat tidak langsung karena hubungan antara pekerja dalam keluarga dilakukan melalui keanggotaan dalam kelas sosial. Yang kedua, banyak bukti yang menunjukkan bahwa dalam hubungan antara keluarga industri dan keluarga sosial, pihak industri memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keluarga dibandingkan sebaliknya. Dan yang ketiga, ibu rumah tangga ambil bagian dalam pekerjaan karena masalah karir ganda dalam keluarga, adanya overload atau beban berlebih-lebihan, tidak adanya sanksi keluarga bagi istri yang bekerja, integritas pribadi dan harga diri, dilema hubungan sosial, dan konflik ganda sosial.
Sekian presentasi dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih.